Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah kita mendengar atau bahkan sering, atau mungkin kita termasuk orang yang mengalami atau bahkan mengucapkan satu ungkapan, misalnya begini, aduh, anak saya kok perilakunya begitu ya, kok payah kali dibilangi, terlalu penakut misalnya. Gimana cara merubahnya? Udah saya nasihati tapi juga tidak berubah gitu. Atau mungkin ada mengatakan, anak saya itu kok terlalu nggak percaya diri ya. Nah, capek sudah nasihatinya masih begitu saja. Atau bahkan mungkin kita mengatakan pada diri kita, kok saya ini orangnya terlalu sensitif ya, terlalu sensi. Ada masalah sedikit kemudian merasa mudah tersinggung, kemudian sakit hati, dan kalau udah sakit hati payah untuk move on kembali, sulit untuk memaafkan atau menghilangkan masalah tersebut begitu. Nah, atau misalnya kita mengatakan kok dia itu terlalu orangnya terlalu susah diatur dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menelaah, membahas, dan mungkin insya Allah akan mengetahui, mendapatkan solusi dan mengetahui apa yang sebaiknya kita lakukan untuk menghadapi keluhan-keluhan tadi. Nah, ini terkait dengan perilaku, maka perilaku itu terkait dengan pikiran. Ya. Jadi secara simpelnya pikiran, ya, perasaan, perilaku itu saling keterkaitan. Ya. Jadi tidak akan muncul sebuah perilaku kalau dia tidak ada digerakkan oleh perasaan, dan perasaan tidak akan muncul tanpa adanya tidak akan muncul perasaan tanpa ada peran pikiran, dan pikiran tidak akan muncul tanpa adanya stimulus. Ini kita akan coba menelaah, ya, menganalisa terkait dengan dari mulai paradigma sampai jadi perilaku, dan perilaku menjadi karakter. Ya. Jadi kalau kita membaca diagram ini, paradigma itu akan menghasilkan sebuah mindset. Mindset itu akan memunculkan perasaan, perasaan akan menimbulkan sebuah sikap, sikap akan memunculkan perilaku, perilaku yang direpetisi, ya, yang diulang-ulang sehingga mengalami proses pengulangan. Itu lama-kelamaan akan menjadi habit, kebiasaan. Habit ini terus tertanam, maka dia akan menjadi sebuah karakter. Jadi dari diagram ini saja secara sederhana kita dapat memahami untuk terbentuknya sebuah karakter ini waktunya tidak sebentar, tapi ada proses panjang untuk jadi sebuah karakter. Tentu untuk merubah karakter juga waktunya juga tidak akan sebentar juga. Nah, ya, karena akan ada sebuah proses, ya, yang akan menghasilkan sebuah karakter. Baik, kita akan coba untuk menguraikan ini. Pertama, paradigma, ya. Paradigma ini adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya
yang menimbulkan menghasilkan, mempengaruhi kecerdasan atau intelektualitas atau kognitifnya, dan kemudian juga mempengaruhi sikap atau afektifnya, dan juga perilaku atau konektifnya. Jadi itu yang disebut dengan paradigma. Jadi kalau bagaimana paradigma saya terhadap satu hal, maka itu artinya cara pandang saya terhadap diri saya dan terhadap lingkungan saya, yang itu hal tersebut akan mempengaruhi cara saya berpikir, kemudian cara saya bersikap, dan cara saya bertindak. Itu adalah paradigma. Nah, paradigma ini kemudian akan menghasilkan sebuah mindset. Mindset ini adalah pandangan mental saya ya, terhadap sesuatu, dan akan mempengaruhi respon saya ya, terhadap fenomena yang terjadi. Nah, itu mindset. Jadi mindset ini paradigma dulu, baru kemudian akan timbul mindset. Nah, ketika mindsetnya sudah terbentuk, maka mindset ini akan kemudian menimbulkan perasaan. Perasaan ini ya, perasaannya terkait dengan emosi, emosi positif atau emosi negatif. Perasaan ini yang akan timbul ketika sudah bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh. Makanya ada hormon stres, ada hormon bahagia. Nah, jadi mindset kemudian akan memicu hormon untuk memunculkan perasaan. Nah, sehingga akan terjadilah kalau yang kita kenal emosinya emosi positif atau emosi negatif. Dia senang atau dia tidak senang. Nah, ini perasaan. Dari perasaan ini muncullah sikap. Nah, sikap dia apakah menolak, apakah menerima, ataukah memaafkan, ataukah tidak memaafkan, apakah bersedih. Nah, ini sikap. Nah, sikap ini kemudian akan terimplementasikan dalam pergaulan, dalam interaksi menjadi sebuah perilaku. Kalau dia tidak memaafkan, maka perilakunya apa? Dia tidak tersenyum, dia tutup pintu, dia tidak mau menegur, dan lain sebagainya. Nah, perilaku ini ya, kalau dia misalnya sikapnya untuk menerima, memaafkan, itu sikapnya, maka perilakunya akan menghasilkan apa? Dia akan kembali ramah, dia akan tersenyum, dia akan mau berjabat tangan, dia akan mau menegur. Nah, jadi perilakunya nampak. Nah, perilaku pemaaf, sikap pemaaf, sikap memaafkan, dan perilaku pemaaf. Atau misalnya sikapnya apa? Tidak setuju atau menolak. Nah, maka atau membangkang, maka perilakunya akan tampak dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan perlawanan. Nah, selalu membantah perkataan, tidak pernah menuruti perintah, melanggar larangan. Ini karena perilaku. Nah, ketika dia hal tersebut berulang-ulang ya, maka lama-kelamaan jadi habit. Jadi setiap ada masalah, dia selalu marah-marah dan banting pintu. Setiap ada masalah, dia selalu marah-marah dan membanting-banting barang. Nah, ini ketika ulang-ulang jadi habit. Habit maka jadi refleks dia akan kuat dan jadi sebuah karakter. Nah, seperti itu dia. Nah, ini proses ya terdiri karakter ini. Jadi ada dari paradigma, mindset ini adalah sistem kerja pikiran, kemudian akan menimbulkan kepada hormon, akhirnya timbullah perasaan tadi menghasilkan sikap menghasilkan perilaku.
terjadi repetisi, maka kemudian menjadi sebuah habit dan terbentuklah karakter. Nah, paradigma ini sangat sangat penting untuk kita melihat paradigma kita, sudut pandang kita, ya. Karena paradigma itu mempengaruhi intelektualitas, kemudian sikap dan perilaku kita. Nah, berarti seseorang itu kenapa karakternya begini? Karena dia punya paradigma. Nah, paradigma ini pun tidak sekonyong-konyong muncul. Paradigma ini didapatkan dari informasi dan pengalaman. Jadi informasi yang terus-menerus masuk ke dalam otaknya dan pengalaman-pengalaman yang dia karena pengalaman juga adalah bagian daripada informasi. Ya, informasi tadi berbentuk pengalaman. Ya. Nah, informasi ini kan masuk ke dalam bagian otak. Informasi masuk dengan melalui apa? Melalui nih, fakok. Visual, auditory, kinestetik, olfactory, gustatory. Jadi ketika kita mengalami satu kejadian, kemudian visual kita melihat pengalaman itu, auditori kita mendengarkan suara itu, kemudian kita merasakan, kemudian hidung kita mencium, dan kemudian lidah kita itu juga merasakan. Ketika ini akan aktif dalam setiap kejadian dalam pengalaman kita. Nah, pada saat terjadi, maka ini tersimpan pada hipokampus, dan amigdala itu memberikan makna emosi. Itu tugasnya amigdala dalam otak kita. Kemudian disimpan dalam hipokampus. Hipokampus ini dia setiap peristiwa di mana dan kapan itu tersimpan di hipokampus. Jadi ketika kita punya pengalaman, kita akan bisa mengingat di mana itu terjadi dan kapan itu terjadi. Terkait dengan emosi dan apa rasa kita pada saat itu perannya amigdala. Jadi ada yang sangat mempengaruhi terjadinya pengalaman itu, yaitu hipokampus sebagai perpustakaan otak dan amigdala sebagai yang akan menjadi sebagai otak emosi yang memberikan perasaan. Ini akan masuk pada long term memory, memori jangka panjang. Nah, jadi intinya saya sederhanakan, begitu ada satu peristiwa yang terjadi, tentunya peristiwa dan kejadian itu akan pasti akan terkait dengan panca indera kita, ya, dengan fakok ini, visual, auditory, kinestetik. Nah, ketika itu terjadi, maka dia akan tersimpan pada hipokampus dan amigdala. Kemudian dia menjadi sebuah informasi yang disimpan, dan inilah yang menjadi paradigma. Paradigma kan tadi sudut pandang. Kenapa bisa timbul sudut pandang itu? Karena ada pengalaman yang ada di hipokampus dan amigdalanya. Nah, kalau kita tarik dengan konteks agama, dalam konsep Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Segala ketika anak bayi itu lahir, maka dia lahir dalam keadaan suci, bersih. Ibarat kalau kita istilahkan kaset kosong. Apa yang dimaksudkan dengan bersih di situ? Pertama, fitrah secara akidah, dia pasti secara konsep tauhid itu sudah tertanam, karena di dalam ruh sudah dikatakan Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kalian? Maka ruh-ruh mengatakan, ya, kami menyaksikan. Artinya secara fitrah tauhid, kita fitrahnya bertauhid. Nah, kemudian secara kita katakanlah secara fisik, secara tubuh, secara tubuh kita juga fitrah dalam arti kata apa? Jadi kita itu fitrah. Pertama, secara tauhid kita itu dalam keadaan fitrah, akidah kita.
karena telah diambil sumpah kita di alam ruh. Yang kedua, secara fisikal kita juga fitrah, artinya otak kita itu masih dalam keadaan katakanlah kosong. Ya, belum ada rekaman apapun, ibarat kaset itu kaset kosong. Nah, sekarang kita coba pendekatan otak. Di dalam otak itu kan ada yang disebut dengan neuron. Neuron ini kemudian neuron ini memiliki dendrit. Jadi saraf-saraf otak kita itu, neuron-neuron itu di ujung-ujung itu ada dendrit. Nah, dendrit ini apabila nih kalau dicontohkan begini. Nah, inilah katakan neuron, ya, neuron otak, ada dendrit di ujung-ujungnya ketemu dengan saraf lagi, ya, neuron tadi. Nah, ketika antar dendrit ini kemudian saling berkomunikasi, maka membentuk yang disebut dengan sinaps. Nah, sinaps ini artinya informasi yang dibawa oleh neuron ini, ya, di dalam otak kita, neuron ini kemudian diterima oleh melalui ujung dendrit, diterima oleh neuron yang lainnya, akhirnya kemudian bertemu maka menjadi sebuah sinaps. Nah, kecerdasan itu terjadi ketika terjadinya sinaps, disebut dengan sinapsis. Semakin banyak otak saraf kita, neuron kita membentuk sinaps, maka semakin kecerdasan itu kan semakin luar biasa. Nah, jadi rumusnya neuron punya dendrit saling bertemu antar dendrit disebut dengan sinaps, dan inilah terjadi kecerdasan, ilmu, skill, keterampilan itu karena adanya sinapsis, ya, persambungan antar saraf, antar neuron. Nah, jadi apabila seseorang memiliki pengalaman yang positif dalam hidupnya, kemudian berarti informasi positif ini akan dibawa, maka dia akan membentuk sinaps yang positif. Tentu dia, kalau sudah banyak sinaps ini, maka tentu akan menjadi, kalau dibahasakan, bisa menjadi expert, jadi seorang yang sangat ahli, ya. Jadi kalau dia informasi positif, maka dia akan menjadi banyak sinaps yang terkait dengan hal positif, maka dia akan jadi positif, paradigmanya positif. Karena yang ada di dalam ini, hipokampus dan amigdalanya, hal-hal positif. Berarti sinaps-sinaps yang terjadi di otak itu positif, maka paradigmanya positif, mindsetnya positif, perasaannya positif, sikapnya positif, perilakunya positif, berulang-ulang jadi karakter positif. Tapi kalau kemudian informasi atau pengalaman itu adalah hal-hal yang selalu negatif, maka ini akan membentuk sinaps-sinaps negatif. Nah, ketika sinaps-sinaps yang terbentuk di sini adalah sinaps-sinaps negatif, maka otomatis penuh dengan otaknya, katanya pikiran kamu negatif aja. Kenapa? Karena yang dibentuk adalah sinaps terjadinya hal-hal yang negatif. Maka paradigmanya negatif, mindsetnya negatif, perasaannya negatif, sikapnya negatif, dan perilakunya negatif. Akhirnya karakternya akan negatif. Saya berikan contoh misalnya begini. Kenapa ada seseorang yang introvert? Misalnya dalam kata introvert ini bukan introvert kenapa ada seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat? Ngomong nggak berani, semua nggak berani. Anak saya itu kok serba penakut ya. Ngomong aja sama orang nggak berani. Coba dilihat. Karena dia adalah anak-anak, anak itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan inti. Keluarga inti, ayah, nenek, paman, segala macam. Baru kemudian lingkungan bermain, baru lingkungan sekolah. Kenapa? Tidak mungkin dia dilahirkan itu penakut. Tidak mungkin. Karena kasetnya kosong. Maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimasukkan ke dalam kasetnya? Lihat pengalamannya. Dia mungkin ketika saya spesifikkan lagi, misalnya takut, kok dia penakut? Takut apa? Sama coro aja dia takut. Tidak ada anak yang dilahirkan itu takut dengan coro, tidak ada. Jadi rumusnya adalah anak itu
dibentuk ya oleh lingkungan. Lingkungan itu menciptakan pengalaman. Nah, ketika dia ketemu dengan katakanlah dengan curu misalnya, maka bisa jadi dia ditakut-takuti. Nah, contoh, nanti kalau nggak makan kasih curu nanti. Maka dia dapatkan visualnya, dia lihat curu, auditorinya curu, kinestetik rasanya curu, dan ada bau. Ya, ada bau dari curu itu. Akhirnya apa? Selalu ditakut-takuti, maka dia dapat pengalaman. Hipokampusnya menyimpan di mana dan kapan pertama kali dia perasaannya tidak enak ketika ditakut-takuti dengan curu tersebut. Nah, kemudian ada rasa takut, amigdalanya menambahi peristiwa itu jadi lebih bermakna. Akhirnya masuklah ke dalam pengalamannya, ke dalam otaknya. Maka jadi paradigma. Maka cara berpikir dia, cara bersikap dia, dan perilaku dia terhadap curu akan dipengaruhi oleh paradigmanya, punya mindset. Akhirnya apa? Lihat curu dia perasaan takut timbul, kemudian sikapnya menghindar, dan perilakunya dia bisa menjerit, dia lari. Nah, akhirnya berulang-ulang jadi karakter. Atau misalnya kenapa anak saya penakut sekali, ke kamar mandi takut, ke tempat gelap takut. Atau kita, kenapa kita jadi penakut? Kebanyakan orang kan lihat gelap takut, jalan tempat gelap takut. Kenapa? Coba tanyakan kepada diri. Waktu lihat tempat gelap apa yang terfikir? Oh, ada hantu. Dari mana konsep hantu itu ada di dalam otak kita? Dari pengalaman. Ketika kita melihat film-film horor, maka visual kita menangkap sosok itu, auditori menangkap, kinestetik ada rasa. Jadi ketika nonton film horor, film hantu, fakok kita ini aktif semua. Nah, kadang-kadang nanti di dalam film hantu itu si aktornya menyatakan begini, apakah engkau tidak mencium bau bunga kantil? Nah, ketika bau bunga kantil, hidung kita itu akan menangkap itu. Jadi auditori kita menangkap, dan kemudian otak kita akan mengkaitkan antara hidung kita dengan bunga kantil. Nah, jadi pada saat itu, pada saat menonton itu semuanya aktif. Dan kemudian dilihatlah bagaimana di dalam film itu manusia akan tercampak-campak, manusia itu tidak ada kuatnya melawan hantu, melawan setan, melawan apa, akhirnya ditumbuk nanti jin yang nggak kena, tapi manusia diginikan, ting, tercampak-campak. Itu semuanya dalam fakok kita aktif dan dimasukkan dalam hipokampus dan amigdala. Nah, ketika itu berulang-ulang repetisinya, maka membentuk sebuah paradigma. Paradigmanya apa? Paradigmanya terhadap hantu itu, sudut pandang terhadap hantu itu, kegelapan itu akan mempengaruhi cara dia berpikir, cara dia bersikap, dan cara dia berperilaku. Kognitif, afektif, dan konektifnya. Nah, akhirnya menjadi mindset. Mindset dia terhadap gelap adalah kalau ada gelap lari, kalau ada gelap di situ ada hantu. Kalau ada gelap, ada hantu, aku pasti akan kalah. Karena mindset itu dipengaruhi oleh paradigma didapatnya dari film yang dia tonton, pengalaman. Nah, ketika mindset ini ada, timbul perasaannya, dia akan membentuk hormon, maka yang timbul adalah rasa takut, emosinya emosi negatif, takut. Nah, ketika perasaan ini mendominasi, maka keluar sikap. Ya. Kemudian dia menjadi sikapnya apa? Sikapnya takut, menjadi gelisah dan lain sebagainya. Bahkan perilakunya menjadi perilaku yang ketakutan. Kemudian dia akan mulai seperti orang yang bisa menjerit, gelisah dan lain sebagainya. Nah, ketika diulang-ulang jadi habit. Nontonnya diulang-ulang, dia rasakan itu, maka jadi karakternya penakut. Dan sebaliknya kalau kita berikan kepada anak kita hal yang positif, ya, dia mengalami pengalaman positif. Nah, maka kalau hantu itu dia tidak nonton film hantu dan lain sebagainya, kemudian apa yang terjadi? Paradigma dia terhadap hantu itu nggak ada. Apalagi dia mendapatkan informasi yang valid melalui apa? Dari ilmu agama yang dipelajari. Bagaimana hantu jin dalam Islam, bagaimana
Setelah kita pelajari bagaimana konteks hadis, penjelasan Allah dan Rasulnya, penjelasan para ulama tentang jin, maka ketika itu dapat pengalaman fakoknya, maka ada paradigma yang berbeda. Nah, maka mindsetnya pun akan berbeda terhadap jin itu. Perasaannya pun akan berbeda. Yang tadinya mindsetnya hantu itu pasti menang, ini mindsetnya hantu itu takut dengan orang beriman dan berzikir. Maka perasaannya akan menjadi menimbulkan perasaan yang positif. Sikapnya dia menjadi seorang yang pemberani. Perilakunya dia tidak akan menjadi orang perilakunya dia akan dengan gagah, dia dengan percaya diri, dia akan datang melewati tempat gelap dan lain sebagainya. Itu perilakunya ditunjukkan. Nah, jadi karakternya apa? Pemberani. Nah, itu sebabnya sangat penting kalau dalam dari yang saya pelajari 0 sampai 11 ya dinamika luka batin itu pentingnya di sini. Maka para orang tua, para guru, ya lingkungan itu memperhatikan terutama 0 sampai 11 karena itu 0 sampai 11 itu di mana prefrontal cortex itu masih belum bekerja maksimal. Maka dia masih emotional brain, ya masih otak emosi yang lebih dominan. Itu akan sangat masuk dalam long term memory dan jadi paradigma. Jadi kalau ada orang misalnya, kenapa dia pemarah? Karakternya suka kali marah-marah. Lihat aja nih. Pasti ada paradigma yang terbentuk paradigma dia. Kenapa dia paradigma? Coba cari di sini ya. Kenapa dia jadi pemarah? Kenapa ada paradigma? Misalnya apa? Dia ketika kecil sering dibully, selalu disalahkan, salahnya itu tidak pernah dimaafkan, selalu diejek dan sebagainya. Maka yang timbul apa? Begitulah yang dia ambil. Jadi kalau paradigmanya setiap salah itu tidak ada maaf, harus kalau ada orang bersalah langsung dimaki-maki, kalau ada orang bersalah langsung dibentak, kalau ada orang bersalah langsung dimarahi. Nah, karena paradigma itu dia dapatkan dari pengalaman dia. Akhirnya dia dapat paradigma itu, maka mindsetnya pun akan jalan. Perasaannya pun demikian. Ketika ada kesalahan itu tidak dimaafkan, dia harus langsung ditindak. Maka perasaannya menjadi emosi yang negatif, marah aja bawaannya. Sikapnya dia sangat ketika ada kesalahan sikapnya langsung tidak ada maaf. Nah, dengan perasaan itu, maka perilakunya apa? Dia marahin orang, dia tidak lihat lagi orang ini malu atau tidak. Nah, akhirnya terjadi pengulangan, jadi karakter. Sebaliknya, kenapa dia kok menjadi kan sering orang mengatakan begini, bagi orang yang patah hati, orang yang saya payah move on-nya, saya sedih sekali. Nah, kenapa dia sedih? Karena kok jadi karakter dia kok payah kali, kalau udah kena tuh kok payah kali bangkitnya. Kenapa dia payah move on-nya? Kenapa dia karakternya dia tuh orangnya kalau udah kena masalah payah semangat kembali, payah melupakan, payah memaafkan misalnya. Kenapa saya kalau udah kena begini nggak bisa melupakan kesalahan orang lain misalnya, karakter. Kenapa? Karena lihat itu di sini karena ada sudah menjadi habit. Kenapa jadi habit? Karena ada berulang-ulang, ya, pengulangan sehingga jadi habit sehingga karakter timbul. Kenapa? Karena ada perilaku. Perilaku ini disebabkan oleh paradigma. Coba lihat di sini ya, di pengalaman hidupnya. Nah, kalau pengalaman hidupnya bernuansa negatif, ya yang mengaktifkan fakoknya, maka pada saat itu ketika terjadi satu peristiwa maka dia akan berdasarkan paradigmanya. Nah, kalau di sini tidak matang, di sini kemudian katakanlah tidak sehat pengalaman sebelumnya, akan membentuk paradigma, membentuk mindset, sudut pandang dia terhadap masalah, terhadap orang, kemudian perasaan akan selalu muncul, kemudian timbullah sikap, kemudian perilaku. Udah. Jadi di sini pentingnya kita memperhatikan pengalaman karena seperti yang saya sampaikan tadi, terjadinya perilaku karena ada perasaan. Itu secara garis besar. Terjadinya perilaku karena ada
perasaan, hormon. Kenapa ada perasaan? Karena ada kerja otak. Otak memicu. Otak memicu hormon, timbullah sikap atau emosi, kemudian akan menimbulkan perilaku. Ya, itu kalau garis besarnya. Kita pikirkan seseorang, maka kemudian timbullah memicu hormon negatif. Kalau kita berpikir negatif terhadap orang, akan muncul hormon negatif. Kalau udah negatif, perilaku sikap kita akan negatif. Kalau pikiran kita memandang positif seseorang, maka timbullah hormon positif. Kalau hormon positif, maka kemudian perilaku kita akan positif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ada di otak ini? Apa yang ada di pikiran ini? Nah, itu yang penting. Nah, di dalam otak ini, dalam pikiran inilah mempengaruhi. Maka oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada konsep Islam, masukkanlah yang positif-positif ke dalam otak. Masukkanlah hal-hal yang positif ke dalam pikiran, agar yang diolahnya adalah pikiran yang positif. Jadi kalau saya istilahkan, di otak ini adalah sebuah mesin pengolah, maka masukkan yang positif. Kalau dimasukkan di dalam otak ini, ya di dalam mesin ini, bahan baku yang baik, maka yang keluar juga adalah baik. Perilaku juga akan baik. Tapi kalau dimasukkan di dalam otak ini, bahan bakunya hal-hal yang busuk, begitu dimasukkan akan diolah yang busuk, keluar pun akan menjadi busuk. Mesin canggih harga 10 miliar, mesin pengolah, maafnya kalau dimasukkan kotoran, ya, kotoran manusia dimasukkan, keluar juga pasti kan kotoran manusia. Walaupun dia dipoles bagaimanapun, kotoran juga akan kotoran manusia. Tapi kalau dia dimasukkan adalah barang yang bernilai, emas misalnya, maka keluar juga akan menjadi bernilai tinggi, emas. Jadi perhatikan ini kita, jangan terfokus kepada perilaku, tapi terfokuslah kepada pemicu perilaku tadi. Nah, nanti perilaku tadi akan kembali ke mempengaruhi pikiran. Jadi sirkulasinya begitu dia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah begini. Kalau kita memasukkan sesuatu ke mulut kita, itu pasti hati-hati. Kenapa? Taklah mau kita makan lontong basi, nasi basi, itu pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena begitu kita makan nasi basi itu, masuk dalam pencernaan, pasti perut kita insya Allah akan sakit perut, buang-buang air, diare. Maka tentu kita nggak mau. Kenapa nggak mau makan nasi basi? Kenapa nggak mau makan lontong basi? Jangan, sakit perut. Bisa jadi satu harian nanti dari pagi sampai malam, saya bolak-balik kamar mandi, hidup saya nggak enak. Karena terus merasakan sakit dan buang air. Nah, itu terkait dengan makanan. Tapi pernahkah kita berpikir, jangan masukkan pikiran-pikiran basi, jangan masukkan pikiran-pikiran kotor ke dalam otak. Kenapa? Nanti hidup nggak enak. Begitu masuklah pikiran kotor, kita kenangkanlah seseorang, misalnya katakanlah sahabat, tempat kerja, pimpinan, tetangga, saudara, yang kita selalu ingat adalah hal-hal yang negatif tentang dia, dimasukkan ke dalam otak. Begitu dimasukkan ke dalam otak, diolah oleh otak. Apa yang terjadi? Karena yang masuk adalah hal yang buruk, maka langsung suasana hati jadi buruk, maka perilaku jadi buruk. Jangankan kalau makanan itu dihitung dengan hari, kalau sudah masuk yang buruk dan kotoran itu melekat di dalam otak, perasaan dan perilaku kita, setahun pun, maka itu susah untuk mengeluarkannya. Kita akan merasa tersiksa bertahun-tahun disebabkan bukan karena orang lain, tapi karena kita yang memasukkan pikiran kotor itu ke dalam otak kita. Jadi kalau ada, saya mengatakan begini, ada seseorang yang patah hati begitu. Ya, misalnya dia broken heart, patah hati. Dia datang sama saya. Kenapa saya nggak bisa move on dari patah hati ini? Saya bilang, jangan menjadi victim mentality. Bermental victim, merasa jadi korban. Anda merasa jadi korban dari pasangan Anda yang meninggalkan Anda. Sebenarnya Anda begini, bukan korban dari pasangan Anda, tapi Anda adalah korban dari diri Anda sendiri. Kenapa?
Yang saya khawatirkan, saya katakan, Anda menikmati patah hati Anda itu. Kenapa saya katakan Anda menikmati? Ketika sudah terjadilah broken heart, kemudian dikenang-kenanglah kisah kenangan masa lalu, kemudian didengarkanlah musik-musik, ya, musik-musik patah hati, ya, lagu-lagu patah hati yang melo didengarkan, kemudian menangis terbayang itu. Tapi itu dilakukan terus menerus. Itu kan namanya menikmati, mendengarkan lagu itu. Kemudian kadang-kadang nanti nonton sinetron atau mendengarkan lagu, sama seperti kisahku. Dimasukkanlah kita yang menjadi pelakon itu, dan itu adalah mantan pasangan hidup dulu. Jadi nengok sinetron langsung masuk, kitalah ini dan si A adalah itu. Dinikmati, dengarkan lagu, ketika lagu-lagu patah hati langsung itulah kisah hidupku dan akulah itu. Kenapa kita menikmati? Maka nggak akan bisa move on. Apakah salah orang yang telah berpisah dengan kita? Tidak, dia bukan salah dia. Tapi kita yang menikmati kekecewaan itu. Kita konsumsi untuk diri kita dengan memuaskan otak dan pikiran kita sehingga kita menjadi victim. Sama dengan ketika saya nggak suka dengan dia. Kenapa dia buat saya begini? Kenapa dia tidak memaafkan saya? Atau kenapa dia berlaku seperti itu kepada saya? Ini juga menjadi victim mentality. Nah, kenapa? Karena sebenarnya bukan orang tersebut mengorbankan diri kita, tetapi kita yang mengorbankan diri kita. Kita selalu putar ulang adegan-adegan serunya, adegan-adegan tidak enaknya itu. Sama kayak hal yang patah hati tadi. Selalu diputar berulang-ulang adegan ketika dia meninggalkan, ketika kemudian kita sedih, menangis, kita putar ulang. Sama dengan konflik, misalnya konflik keluarga, diputar ulang, konflik antar tetangga, konflik antar teman sejawat, konflik di kantor, itu peristiwa itu diulang-ulang, ya, sehingga mengakibatkan visual auditori kita dengarkan lagi gimana perkataan dia, kemudian kita tontonlah kita bayangkan, imajinasi lagi bagaimana kondisi wajah dia, kondisi sikap dia, itu diulang-ulang di otak kita. Dan sayangnya hal itu dibumbui dengan dramatisasi yang disebut dengan asumsi. Jadi ada sebuah film imajiner, ya, yang kita putar di dalam benak kita, kemudian dibumbui dengan asumsi. Asumsi ini tentu sesuai dengan asumsi kita. Maka peristiwa itu jadi besar sekali, bukan karena peristiwanya, tetapi karena film yang kita putar di dalam benak kita. Itu namanya interjection. Nah, hal-hal yang seperti ini diulang-ulang jadi sebuah karakter. Kan ada paradigma tadi. Nah, ya. Jadi ini menjadi satu bahasan bagi kita, kenapa karakter itu terjadi. Ini tadi. Maka pertanyaannya, kalau mau merubah diri, kalau mau merubah karakter anak kita, mau merubah karakter murid kita, jangan mentok di sini aja. Itu stres. Kok dia nggak berubah ya? Kalau kita nggak sadar ini, kalau mau merubah karakternya, rubah habitnya. Kalau rubah habitnya, maka apa yang diulang-ulang itu dirubah, perlakunya harus dirubah. Bagaimana cara merubah perilakunya? Rubah cara dia bersikap, karena sikap ini membuahkan perilaku. Bagaimana cara merubah sikapnya? Rubah perasaannya, karena perasaan ini akan menghasilkan sikap. Bagaimana merubah perasaannya? Rubah mindsetnya, karena mindset ini menstimulus perasaan. Bagaimana merubah mindsetnya? Rubah paradigmanya. Bagaimana udah terjadi paradigma? Timpa informasi yang ada dengan informasi baru. Pengalaman negatif dia, berikan pengalaman negatif baru. Jadi harus ditimpa ini. Menghapus sesuatu yang sudah ada di otak tidak bisa dihilangkan. Ya, jadi kita ingat sesuatu dia tidak bisa dihilangkan, tetapi dia bisa ditimpa. Ibarat file di dalam komputer, file itu nggak bisa dihilangkan. Ya, di dalam otak kita ini.
kecuali di reinstall, dihapus semua. Nah, ini kalau kita menghapus, maaf ya, jadi gila baru dia bisa jadi hilang. Tetapi kalau tidak, maka nggak bisa hilang, maka tapi ditimpa filenya. Jadi kalau dia punya pengalaman negatif, timpa dengan hal-hal yang positif. Kalau dia punya informasi negatif, timpa dengan informasi-informasi positif. Nah, itulah salah satu fungsi agama. Jadi sudut pandang kita, kenapa ada informasi negatif terkait dengan kesalahan orang, itulah pentingnya kita untuk mendapatkan informasi agama, sehingga informasi positif lah yang akan naik. Nah, maka dalam agama itu nanti kaitannya ada takdir. Takdir, kemudian apalagi bagaimana pentingnya kita membaca sirah, membaca perjalanan hidup para nabi, para ulama, itu untuk menimpa informasi dari asumsi yang kita buat. Contoh misalnya ketika tidak jarang misalnya kita mengatakan begini, saya sudah buat begini, tapi kenapa dia berbuat seperti itu? Itu sangat sering sekali. Itu makanya ada timbul peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Ini kan jadi paradigma nih. Air susu dibalas air tuba itu melekat. Nah, mindset air susu dibalas dengan air tuba itu adalah kebaikan yang dibalas dengan keburukan. Otomatis ada perasaan di situ merasa dikhianati. Maka yang ada sikap kecewa. Sikap kecewa tersebut akan menimbulkan perilaku susah memaafkan. Nah, ini jadi karakter. Tetapi bagaimana cara menimpa karakter itu? Kita ambil satu contoh. Banyak saya contoh-contoh bagaimana para ulama-ulama yang difitnah. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ketika beliau dengan ikhlas memberikan ilmu kepada para murid-muridnya, tapi beliau difitnah, menyebabkan semua muridnya pergi, tidak ada lagi yang mau berguru dengan beliau, kecuali satu saja, yaitu Imam Muslim. Nah, lihat bagaimana besarnya hati Imam Bukhari pada saat itu. Atau kita lihat bagaimana yang terjadi pada ketika terkait dengan hadisul ifki, ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah, dituduh berzina, sampai keluarga inti beliau yaitu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu semua benar-benar merasa tersiksa, merasa tersiksa dengan hal tersebut, terfitnah. Sampai Rasulullah SAW juga mempengaruhi hubungan kedekatan beliau, keharmonisan beliau kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ada satu hal bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, begitu fitnah ini selesai dan dijelaskan bahwa yang tidak benar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu berzina. Nah, beliau mengetahui salah satu dari yang menyebarkan berita ini adalah Mistah. Mistah ini kerabat beliau. Kerabat beliau yang beliau berikan nafkah tiap bulan, kasih tempat tinggal, kasih makan, kasih semua, nafkah ditanggung. Ini Mistah ini. Dan beliau berperan dalam penyebaran berita. Namun ingat, bukan otak, bukan dalang, tapi terpengaruh juga akhirnya menyampaikan berita. Nah, begitu mengetahui ini, apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Demi Allah, aku tidak akan pernah lagi membantu Mistah. Mau dicabut semua subsidinya, nggak mau lagi menanggung nafkah hidupnya. Tapi turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan tidak layak bagi orang yang memiliki kemampuan untuk tidak lagi bersumpah untuk tidak menafkahi kerabatnya, apakah tidak menginginkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu turun ayat ini, langsung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mencabut sumpahnya dan membayar kafarah sumpahnya, dan beliau mengatakan apa? Demi Allah, aku memilih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran besar. Bagaimana ketika seseorang telah berbuat kebajikan bertahun-tahun, kemudian dibalas dengan satu sikap yang sangat menyakitkan hati, memfitnah anak beliau berzina. Nah, sakitnya. Dan beliau kemudian menyatakan, aku tidak mau lagi. Tapi begitu Allah menawarkan
ampunan, milih tetap seperti itu atau memilih ampunan Allah? Langsung Allah, aku memilih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini paradigma di dalam otak kita, kalau seseorang berbuat sesuatu terhadap kita padahal kita berbuat kebaikan, maka maafkanlah. Tapi sakit kali, coba bandingkan dirimu dengan Abu Bakar. Telah sebesar mana jasa yang telah kau tanamkan, yang telah kau berikan kepada orang yang kau musuhi tersebut, orang yang masih kau susah untuk memaafkannya. Apakah sebesar Abu Bakar radhiyallahu anhu yang difitnah anaknya berzina sampai sebatas itu? Apakah jasa telah kau tanamkan sebagaimana Abu Bakar? Kau telah berikan nafkah pada hidupnya, kau tanggung semuanya? Kalau belum ada apa-apanya. Dan pertanyaan kedua, seberat mana orang tersebut berbuat kesalahan pada dirimu? Nah, Abu Bakar masih memaafkan, mengapa engkau tidak? Nah, ini untuk menimpa informasi. Nah, sehingga kalau pada paradigma kita benar, para Rasul memaafkan, para sahabat memaafkan. Bahkan konsepnya Rasul, paradigma yang ada di otak kita, Rasulullah SAW kalau dirinya yang dicela, beliau masih tidak marah. Tapi kalau agama dicela, beliau marah luar biasa dan tidak ada maaf. Nah, demikian pula kita, paradigmanya. Kalau diri kita dicela, paradigmanya tergantung. Kalau kita ikat pada paradigma Islam, konsep Islam, tentu yang dicela ini diri atau agama. Kalau diri, saya sadar. Nah, saya ingat ada satu yang diucapkan oleh salah seorang ulama, ya saya lupa namanya. Ketika beliau ada satu kritikan yang menjelekkan beliau, apa kata ulama tersebut? Alhamdulillah, dia hanya baru tahu satu dari keburukanku. Padahal kalau dia tahu aku punya keburukan yang lebih banyak daripada yang dia sebutkan itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menutup aib-aibku. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa sang ulama bisa begitu? Karena paradigmanya diwarnai dengan paradigma Islam. Informasi, ilmu yang didapatkan, pengalaman itu diwarnai dengan Islam. Maka membentuk paradigma yang sehat, mindset yang sehat, perasaan yang sehat, sikap yang sehat, perilaku yang sehat, dan menjadi karakter seorang ulama benaran. Tapi kalau kita umumnya ketika ada satu, kita tidak kemudian mengevaluasi tuduhan tersebut, tapi kita sibuk membentengi diri kita seakan-akan kita tidak layak untuk dikritik, kita tidak punya kesalahan, kita tidak layak untuk dibenci, kita tidak layak untuk dibuat seperti itu. Seakan-akan kita menganggap kita manusia yang nggak punya kesalahan. Walaupun lidah mengatakan punya kesalahan, tapi secara pikiran bawah sadar kita, karena ada paradigma tadi, akhirnya kita menganggap saya kan nggak layak dibuat seperti ini. Saya sebagai pimpinan nggak layak dibuat seperti ini. Saya sebagai bos nggak layak dibuat seperti ini. Saya sebagai seorang pejabat nggak layak dibuat seperti ini. Kenapa? Karena ada paradigma. Akhirnya dia tidak akan mau memaafkan dan susah untuk bangkit. Tentu beda dengan paradigma para ulama. Maka tugas kita adalah untuk bagaimana paradigma para ulama tersebut. Nah, ini salah satu contoh. Jadi ini yang saya katakan, informasi tadi bisa untuk mengganti ini harus dimasukkan mengganti paradigma dulu. Supaya ganti paradigma, pelajari ilmu agama yang paling penting. Ilmu agama yang memiliki ruh, makna. Nah, kemudian berdoa kepada Allah. Karena dengan ilmu agama salah satu sarana untuk merubah paradigma. Tapi tentu yang paling penting secara i'tikad kita, Allah yang memberikan hidayah yang bisa mengganti paradigma ini. Tapi secara ikhtiar usaha, maka pelajari. Sehingga Quran, hadis, tafsir Quran, syarah hadis, biografi para ulama, biografi para nabi, bagaimana para ulama mendapatkan fitnah, bagaimana para ulama mendapat tuduhan, mendapatkan ujian dan sebagainya, itu yang akan kita masukkan ke dalam otak kita. Sehingga insya Allah untuk paradigma, akhirnya paradigma tersebut akan membentuk mindset kita. Nah, jadi kesimpulannya,
adalah kalau kita mau merubah karakter seseorang, rubah paradigmanya. Kalau kita mau merubah karakter kita, rubah paradigma kita. Cara merubah paradigma, informasi harus dirubah. Timpa informasi lama dengan informasi baru. Timpa pengalaman lama dengan pengalaman yang baru. Maka disinilah ini pentingnya positive thinking. Yang di dalam konsep Islam dikatakan husnuzon. Ya, seperti itu. Jadi ini pembahasan kita terkait dengan merubah karakter diri atau karakter anak atau anak didik kita, sehingga insya Allah kita faham tentang pentingnya paradigma dan kita faham tentang bagaimana pengalaman dan informasi itu sangat mempengaruhi paradigma. Baik, ini mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita bersama untuk menuju pembentukan karakter yang lebih baik, karakter positif. Tentu kalau mau karakter Islami harus paradigma Islam, ya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter Islami, ya, kemudian mengulang-ulang perilaku Islami, kemudian bersikap yang Islami, dan semua muaranya adalah bagaimana kita memiliki paradigma Islam melalui ilmu yang kita tuntut, majelis taklim yang kita tuntut, yang kita pelajari, yang kita selalu duduk di dalamnya, melalui ilmu yang kita serap, ilmu terkait dengan keislaman. Dan dengan sebab itu insyaallah Allah memberikan kebahagiaan pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.